Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Suardiman. Di sini saya akan membahas tentang lahan suboptimal. Lahan suboptimal atau disingkat LSO adalah lahan yang secara alamiah mempunyai produktivitas rendah dan ringkih atau disingkat fragil. Terjadinya lahan suboptimal dikarenakan dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu karena kondisi tanah dan bahan induk yang kurang baik. Yang kedua, faktor eksternal yang pengaruh akibat iklim yang ekstrim, termasuk lahan terdegradasi akibat eksploitasi yang kurang bijak. Jenis lahan suboptimal. Beberapa karakteristik tanah dan iklim menjadikan pembeda dalam penentuan kelompok lahan suboptimal, yaitu nama jenis tanah dan penciriannya pada tingkat grade group, bahan induk, fisiografi, landform, regim, kelembaban, dan iklim atau curah hujan. Berdasarkan karakteristik dan pencirian dari masing-masing tipologi lahan, maka lahan suboptimal dapat dipilah menjadi lahan kering dan lahan basah. Lahan kering dikelompokkan lebih lanjut menjadi lahan kering masam dan lahan kering beriklim kering. Sedangkan lahan basah dikelompokkan menjadi lahan rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan gambut. Oke, kita lanjut. Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Yang pertama yaitu lahan kering asam. Lahan kering asam adalah lahan kering yang mempunyai reaksi tanah masam dengan pH lebih kecil dari 5. Dalam klasifikasi tanah skala 1:1.000.000. Lahan kering masam ini dijumpai pada ordo tanah yang telah mengalami perkembangan tanah lanjut atau tanah muda atau baru berkembang, atau tanah dari bahan induk, sedimen, dan volkan tua, dan atau tanah lainnya dengan kejenuhan basah kurang dari 50% listrik dan regim kelembapan tanah udik atau curah hujan lebih besar dari 2000 mm per tahun. Curah hujan berkorelasi dengan kemasaman tanah. Makin tinggi curah hujan, makin tinggi tingkat pelapukan tanah. Tanah yang terbentuk di daerah iklim tropika basah atau humid. Proses hancurnya iklim atau pelapukan dan pencucian hara atau basah-basah sangat intensif. Akibatnya tanah menjadi masam dengan kejenuhan rendah dan kejenuhan aluminium tinggi. Yang kedua yaitu Yang kedua itu lahan kering iklim kering. Kebalikan dengan lahan kering masam, pelapukan dan hancuran batuan induk tanah tidak seintensif di wilayah beriklim basah. Akibatnya pembentukan tanah terhambat dan sulum tanah dangkal, berbatu, dan banyak ditemukan sungkapan batuan. Bahan induk yang banyak ditemukan adalah batu kapur, batu gamping, sedimen, dan vulkanik. Pencucian basal rendah sehingga umumnya kejenuhan basal lebih besar dari 50% eutrik. pH tanah netral dan cenderung agak alkalis, dan secara umum mempunyai tingkat kesuburan lebih baik daripada lahan kering masam. Tanah yang umum ditemukan adalah alfisols, molisols, entisols, dan vertisols. Ya, lanjut yaitu lahan basah. Lahan basah atau wetland adalah wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen, menetap atau musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruh kadang-kadang tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Yang pertama yaitu rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut adalah lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, terletak dekat pantai, sebagian besar berupa tanah mineral dan sebagian lagi berupa gambut. Lahan rawa pasang surut dicirikan dengan adanya kondisi akuik atau jenuh air dan mempunyai bahan sulfidik atau besi sulfida yang lebih dikenal dengan pirit.
Umumnya bereaksi masam ekstrim. pH-nya kurang dari 4 sehingga sering disebut tanah sulfat masam. Yang kedua yaitu rawa lebak. Lahan rawa lebak adalah lahan yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut atau rawa non pasang surut, tetapi dipengaruhi oleh sungai yang sangat dominan, yaitu berupa banjir besar yang secara periodik minimal 3 bulan menggenangi wilayah setinggi 50 cm. Rawa lebak umumnya terletak pada kiri kanan sungai dan berada lebih ke dalam dari kedataran pantai ke arah hulu sungai. Selama musim hujan, rawa lebak selalu digenangi air, kemudian secara berangsur-angsur air akan surut sejalan dengan perubahan musim hujan ke musim kemarau. Lebak dikelompokkan lebih lanjut berdasarkan tinggi genangan dan lama genangan menjadi lebak dangkal, atau tinggi genangan lebih kecil 50 cm, lama genangan selama 3 bulan. Lebih tengahan atau sekitar 50-100 cm sekitar 3-6 bulan, dan lebak dalam lebih besar dari 100 meter sekitar 3-6 bulan. Jenis komoditas dan indeks pertanaman di lahan rawa selebak ini sangat tergantung dari jenis lebak dengan tingkat kesuburan sedang karena ada pengkayaan hara dari luapan sungai. Yang terakhir yaitu lahan gambut. Lahan gambut adalah lahan yang terbentuk dari bahan tanah organik dengan kandungan C organik lebih besar dari 12%. Berat jika kandungan liat 0% atau lebih besar dari 18%. Berat jika kandungan liat 60% atau lebih dengan kedalaman lebih besar 60 cm. Menurut klasifikasi tanah dikelompokkan sebagai tanah organik atau histosols atau organosol. Disebaran karbon di seluruh penampang hingga dasar tanah mineral. Mudah terbakar dan irreversible ketika dikeringkan. Reaksi tanah gambut di seluruh lapisan sangat asam. pH-nya rata-rata 4, kekurangan nutrisi sehingga produktivitas rendah dan pengaturan drainase dan pengolahan air mikro diperlakukan ketika akan digunakan untuk pertanian. Oleh karena itu, semua lahan gambut dengan kematangan saprik, hemik, dan fibrik serta berbagai kedalaman dimasukkan menjadi lahan suboptimal. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan gambar yang ada pada layar ini, yaitu yang pertama, gambar ini. Dari gambar saya menyimpulkan lahan tersebut adalah lahan yang kering, beriklim kering karena dapat dilihat daun dan pohon pada gambar yang terlihat sedikit akibat dari curah hujan rendah sehingga pohon tersebut kekurangan air. Gambar yang kedua, lahan kering, iklim kering. Gambar terlihat semak belukar, terlihat stres karena warna gulma tersebut berwarna kecoklatan yang bisa disimpulkan karena kekurangan air. Gambar selanjutnya itu lahan gambut. Kenapa saya bilang demikian begitu? Karena lahan gambut merupakan lahan yang potensial untuk tanaman kelapa sawit. Produksi kelapa sawit pada lahan gambut bisa mencapai 20-25 ton per hektar per tahun, sehingga tidak kalah jika dibandingkan dengan produksi kelapa sawit pada jenis tanaman lain. Oke, kita lanjut. Nah, di gambar selanjutnya ini saya masih menyimpulkan yaitu lahan gambut. Karena sama halnya gambar sebelumnya, karena menanam pohon pisang di lahan gambut memiliki potensial. Oke, next. Gambar selanjutnya yaitu gambar kelima. Lahan gambut juga. Karena pada gambar berpotensi menanam tanaman pertanian yang skalanya pada lahan gambut kedalaman lebih besar 2,5 meter. Oke, kita lanjut. Gambar yang keenam, gambar keenam ini saya sebut adalah lahan kering iklim kering karena kita dapat lihat pada tanahnya yang mudah terjadinya pelapukan dan hancuran batuan induk tanah. Oke, selanjutnya yaitu
Gambar ketujuh, rawa pasang surut. Karena dapat dilihat pada gambar ada air laut dan juga ciri tanahnya yang dipengaruhi oleh garam atau salinitas. Yang selanjutnya itu lahan kering, iklim kering, karena dapat dilihat memiliki potensi menanam berbagai tanaman pertanian. Gambar selanjutnya yaitu lahan kering asam, atau gambar terakhir adalah gambar lahan kering asam karena dapat dilihat pada warna tanahnya. Pada umumnya di lahan asam ini yaitu curah hujan berkolerasi dengan kemasaman tanah, maka tinggi curah hujan makin tinggi juga tingkat pelapukan tanah. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang lahan suboptimal. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.